Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah yang maha baik. Engkau memberkati kami senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Mazmur 94 ayat 18. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Molo didok rohaku, tersulat di mapatu, jadi disadde asini roham doau ali jahuba. Kasih setia Tuhan menyokong aku. Kesulitan dan beban dalam hidup dapat melatih kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya anak sekolah menghadapi ujian, semakin naik kelas, maka ujiannya akan semakin naik juga levelnya. Tidak pernah ujian untuk kelas 1 sama dengan ujian untuk kelas 6. Saatnya naik ke kelas yang lebih tinggi, pastilah melalui tahapan ujian, dan jika lulus, maka akan dapat naik ke kelas yang lebih tinggi. Dalam hidup kita ini juga demikian. Ujian-ujian kehidupan kita hadapi bukan hanya soal kesulitan dan pergumulan. Ujian kehidupan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik kesulitan maupun kemudahan, baik penderitaan maupun sukacita, baik kesuksesan maupun kegagalan, dapat menjadi bagian ujian yang mendekatkan kita kepada Tuhan atau dapat dipakai iblis sebagai alatnya menjauhkan kita dari Tuhan. Allah sesekali harus menghajar kita, atau mungkin tidak kata menghajar, menguji kita untuk melatih kita lebih merasakan dan menghidupi pertolongan yang diberikannya bagi kita. Ini serupa dengan orang tua yang penuh kasih menghajar anaknya. Hajaran itu tidak begitu menyenangkan bagi si anak, tetapi itu penting untuk mengajarkan kepadanya tentang yang benar dan yang salah. Firman Tuhan mengatakan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bila kita merasakan teguran Allah, marilah kita terima sebagai bukti kasih-Nya. Sadarilah bahwa Allah sedang mendorong kita untuk mengikuti jalan-Nya, bukan agar kita berkeras hati mengikuti keinginan kita sendiri. Ketika ujian atau hajaran itu datang kepada kita, hendaknya kita merasakan kasih setia Tuhan yang menyokong kita, sehingga kita dimampukan menghadapi segala keadaan dalam hidup ini, baik keadaan sulit maupun mudah. Sokongan kasih setia Allah memampukan kaki kita berdiri teguh dan menghadapi dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Keadaan pandemi dengan varian Omikron saat ini juga dapat membuat kaki kita goyah. Tetapi marilah kita ingat bahwa Tuhan dengan kasih setia-Nya senantiasa menyokong kita dalam sakit penyakit yang sedang kita hadapi. Mari kita pakai waktu ini untuk lebih merasakan sokongan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Allah memiliki berbagai macam cara untuk menyokong kita dengan segala keadaan kehidupan ini. Ketika kita sakit, kita merasakan perhatian dan doa dari banyak orang yang menopang kita. Semua itu adalah alat Tuhan menyokong kita. Justru ketika kita sakit itu, kita lebih merasakan kepedulian dari orang yang benar-benar mengasihi kita. Atau ketika kita menghadapi duka cita, Allah menghiburkan, menguatkan dengan berbagai macam cara. Berharaplah kepada sokongan kasih setia Allah dalam hidupmu, sebab di sana tidak akan mengecewakan. Justru ketika kita berharap kepada manusia, mengharapkan teman atau kerabat, kita menopang,
memedulikan kita, sering sekali kita justru mengalami kekecewaan. Sahabat yang baik hati, bagaimanapun keadaanmu sekarang, sakit, bergumul, bersukacita, atau keadaan seperti yang digambarkan pemazmur, yaitu keadaan kaki yang goyang karena peristiwa yang menimpa, ingatlah dan rasakanlah sokongan kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Allah sungguh sangat baik, memampukan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kasih setia Tuhan senantiasa menyokong, menopang, menguatkan, memampukan kita semua menghadapi segala hal yang datang dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa merasakan sokongan kasih setia Tuhan dalam segala keadaan kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami yang sedang sakit, Tuhanlah yang memampukan kami, menguatkan kami, menyokong kami, hingga kami boleh tetap kuat secara iman menghadapi sakit penyakit kami. Kami yang sedang bergumul, kami boleh dikuatkan di dalam pergumulan kami, memiliki kebijaksanaan karena sokongan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami yang senantiasa menyertai hidup kami hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.